di luar jadwal Olympus Futsal Academy. Dan untuk nilai rata-rata di anak usia dini yaitu di usia cukup masalah passing tersebut. Biasanya anak usia dini usia 12 itu rata-rata bisa passing setidaknya dinilai baik itu rata-rata. Tapi yang saya lihat kemarin di anak-anak Olympus Futsal Academy rata-ratanya cukup. Nah, jadi mungkin untuk program latihan ke depannya anak-anak lebih giat lagi untuk latihan masalah passing. Untuk yang kedua, masalah kontrol. Ini banyak dari anak Olympus Futsal Academy yang kontrolnya kurang. Saya lihat kurang. Rata-rata masalah pengenalan passing dan kontrol itu saya lihat kemarin kayaknya belum pernah diajari pada saat latihan maupun masih belum pernah diajari kontrol. Mungkin kemarin saya lihat, saya amati bahwasanya anak-anak melakukan kontrol sebagian bisa dan sebagian tidak. Jadi untuk masalah kontrol ada nilainya yang rata-ratanya itu di kisaran cukup. Tapi saya lihat ada sebagian yang kontrolnya kemarin itu baik. Adapun juga yang sangat baik. Ada satu dua anak tersebut yang namanya Angelo sama Bastian. Kemarin yang saya lihat kontrol dan pastinya baik. Untuk yang ketiga dribbling. Jadi bukan hanya passing dan kontrol di olahraga futsal yang wajib ataupun yang harus bisa dikuasai oleh anak-anak. Dribbling juga perlu dan penting karena jalannya pertandingan maupun jalannya permainan futsal, dribbling merupakan kunci dari pola permainan di olahraga futsal tentunya. Kemarin yang saya amati dan saya lihat rata-rata dribbling anak-anak Olympus Futsal Academy ada yang bagus dan juga ada yang kurang bagus. Tapi saya lihat kemarin untuk anak-anak Olympus Futsal Academy bahwasanya dribblingnya cukup dan tidak ada yang kurang. Cuma alangkah baiknya mungkin untuk program latihan tambahan mungkin untuk minggu depannya lagi akan saya berikan latihan program tambahan di rumah mengenai dribbling. Karena dribbling memang penting karena pada saat permainan sepak bola, permainan futsal, dribbling sangat diperlukan untuk membangun pola serangan. Terus untuk yang keempat shooting. Nah, di sini rata-rata anak Olympus Futsal Academy rata-rata shootingnya lemah. Karena apa? Karena mungkin di rumah jarang dilatih mengenai shooting maupun passing. Jadi awal untuk melakukan shooting yang keras yaitu pada saat melakukan latihan passing. Apabila passing anak tersebut baik ataupun bagus, shooting akan mengikuti. Karenanya kekuatan shooting berawal dari passing. Mungkin untuk program latihan selanjutnya akan saya tekankan pada shooting. Tapi untuk rata-rata dari anak-anak Olympus Futsal Academy mengenai shooting ada 2 maupun 3 orang yang mungkin cukup seusianya. Tapi selebihnya itu kurang. Karena memang pada saat latihan jarang saya berikan program latihan untuk shooting. Karena untuk menginjak ke shooting yang harus maupun yang wajib dikuasai pada saat olahraga futsal yaitu passing, kontrol, dan dribbling. 3 komponen tersebut adalah wajib ataupun harus dikuasai oleh siswa maupun murid. Terus yang kelima ada heading. Nah, rata-rata untuk heading kemarin anak-anak Olympus Futsal Academy tidak ada masalah. Mereka semua baik maupun sangat baik mengenai heading. Karena rata-rata anak Olympus Futsal Academy berani mengheading ataupun menyundul bola maupun bola tersebut agak berat ataupun agak keras.
Tapi saya lihat kemarin anak-anak Olympus Futsal Academy berani untuk menyundul bola. Saya rasa untuk masalah heading tidak ada masalah, eh, tidak ada masalah. Yang terpenting mungkin untuk masalah passing, kontrol, dribbling dan shooting mungkin untuk program latihan minggu depan atau setelah trofi besok akan saya berikan evaluasi mengenai 4 komponen tersebut: passing, kontrol, dribbling dan shooting. Oke, next untuk masalah basic skill dan evaluation coach. Oke, saya lanjut mengenai mental dan karakter evaluasi. Yang di sini ada 5 komponen. Yang pertama, respect, teamwork, hard work, leadership, dan disiplin. Yang pertama, respect. Ya, untuk respect yang pertama itu pada teman maupun pelatih dan orang tua. Jadi respect tersebut ada 3 komponen. Yang saya nilai pada saat pada penilaian respect tersebut adalah pada saat di lapangan. Apakah anak tersebut respect kepada pelatih maupun teman dari Olympus Futsal Academy. Rata-rata respect dari anak-anak sangat tinggi dan juga sangat menghargai teman maupun pelatih. Jadi untuk masalah respect saya kemarin memberikan nilai yang baik, nggak ada yang yang kurang. Rata-rata baik dan sangat baik. Terus untuk yang kedua, teamwork. Nah ini memang di Olympus Futsal Academy masalah teamwork yaitu permainan tim maupun permainan beregu ataupun saling membantu teman satu sama teman yang lainnya ataupun teman satu tim. Untuk mengenai teamwork, rata-rata anak Olympus Futsal Academy kurangnya pengertian terhadap pola serangan maupun pola pertahanan. Jadi untuk masalah teamwork, untuk anak Olympus Futsal Academy itu ada yang baik, ada yang cukup. Tapi untuk masalah teamwork, saya kira-kira nggak ada masalah teamwork. Rata-rata untuk olahraga futsal di usia dini saya tekankan kepada olahraga yang fun saja, nggak menjurus ataupun mengarah ke harus menang ataupun harus juara. Jadi untuk anak usia dini saya tekankan kepada pengertian terhadap futsal terlebih dahulu. Jadi tidak saya tekankan kepada juara maupun menang. Intinya seperti itu. Untuk masalah hard work, yaitu hard work itu adalah kinerja individu maupun kerja tim. Sama dengan teamwork, cuma hard work adalah kinerja. Nah, jadi rata-rata untuk saya anak Olympus Futsal Academy hard work dari pribadinya rata-rata bagus, tapi ada yang memang kurangnya karena memang anak tersebut mungkin malas ataupun kurangnya pemanasan. Makanya di saat game situasi itu mereka itu kelihatannya bosan maupun nggak mau gerak seperti itu. Jadi hard work adalah kinerja pribadi ataupun kinerja tim. Intinya seperti itu. Tapi di anak Olympus Futsal Academy ada yang sebagian yang memang memiliki hard work yang baik, skill yang baik, shooting yang baik maupun teknik-teknik lainnya. Jadi mungkin untuk hard work bisa ditingkatkan lagi ataupun bisa dikembangkan lagi. Terus untuk keempat yaitu leadership. Ya, leadership yang ini adalah kepemimpinan anak ataupun kepemimpinan pribadi anak tersebut. Rata-rata leadership anak-anak ada yang baik, ada yang kurang. Saya lihat kemarin ada anak yang memang pada saat latihan kurang memperhatikan ataupun gagal fokus dikarenakan memang anak tersebut bosan ataupun boring pada saat latihan. Memang pada saat latihan rata-rata anak usia dini sering bosan
karena latihan ataupun program latihan yang itu saja dari hari Minggu kemarin, terus minggunya lagi latihan passing, dribbling dan kontrol itu, karena nggak ada perubahan ataupun nggak ada program latihan yang berbeda. Makanya di situ sering saya lihat anak sering bosan karena tidak bisa memimpin ataupun tidak bisa mengendalikan diri, yaitu nilai dari leadership itu sendiri. Terus untuk yang kelima, disiplin. Nah, disiplin rata-rata anak Olympus Futsal Academy memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kenapa saya bilang seperti itu? Rata-rata anak Olympus Futsal Academy yang pertama memang disiplinnya. Yang pertama penilaian dari disiplin itu adalah yang pertama tepat waktu pada saat latihan, terus yang kedua bisa menjaga diri pada saat latihan tanpa bercanda maupun yang lainnya. Rata-rata tingkat kedisiplinan anak Olympus Futsal Academy sangat baik dan nggak ada yang kurang maupun yang cukup. Rata-rata nilai dari disiplin anak Olympus Futsal Academy sangat baik dari penilaian saya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, Coach. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyambung langsung ke yang salah satu rapot dari Basketball Academy. Ini saya sudah siapkan template. Oke, menyambung dari penjelasan tadi Coach Farid tadi, saya mulai dari mental dan karakter. Jadi hampir tidak ada beda dari penilaian yang Futsal Academy dan juga Basketball Academy. Dan nantinya juga untuk cabang olahraga lainnya mungkin atau bisa jadi memang sama penilaiannya dari karakter dan evaluasi mental pada rapot tersebut. Jadi sudah dijelaskan oleh Coach Farid, gimana sih kita menilai respect, gimana sih beberapa coach dari Coach Farid, coach saya sendiri, Coach Andri menilai dari respect itu sendiri. Jadi respect ke teman, ke pelatih, ke orang tua juga, ya itu yang kita nilai. Gitu. Jadi yang nilainya masih cukup atau enough, yang nilainya sudah bagus atau sudah cukup good di sini, harapannya semua pelatih di sini, dari pelatih beberapa cabang, harapannya dari semua karakter yang sudah dijelaskan, 5 komponen karakter sini, harapannya semua atlet bisa mencapai pada nilai di excellent atau sangat baik. Jadi sudah ditekankan dari misi dari Olympus Sport Academy, yaitu memang yang pertama harus karakter kita tekankan. Jadi harapannya yang mendapatkan nilai enough, yang mendapatkan nilai good, harapannya ke depan harus sudah nilainya mencapai di excellent atau sangat baik. Jadi untuk standar penilaiannya tadi sudah dijelaskan oleh Coach Farid, dari respect itu ke teman, ke orang tua, ataupun ke pelatih juga. Teamwork, yaitu teamwork dari latihan dia berorganisasi, latihan dia sesama temannya, beregu gimana, begitu juga work ethic itu etos kerja atau semangat kerja dari pribadi, semangat kerja saat dia berorganisasi, itu yang kita nilai begitu. Untuk leadership, jadi memang saya lihat untuk leadershipnya bukan kurang, tapi bisa saya nilai itu cukup. Salah satu contohnya yaitu untuk yang basket sendiri, pada saat kita memulai sebuah latihan, biasanya saya pribadi dan Coach Andri itu bukan menyuruh siapa yang mau untuk memimpin jalannya pertandingan. Contohnya untuk memimpin pemanasan. Nah, di situ memang dari beberapa atlet di Basketball Academy itu masih belum berani. Nah, itu yang salah satunya kita nilai. Jadi untuk menjadi sebuah, kalau di cabang olahraga itu namanya kapten itu. Jadi harapannya semua besok harus bisa menjadi rasa keingin tahuan gimana sih caranya menjadi leadership, gimana sih caranya
gimana sih rasanya kita menjadi ketua begitu, memimpin teman-teman, memimpin pemanasan atau gimana. Untuk disiplin sendiri kita nilai dari ya mungkin kedatangan saat latihan atau mungkin kehadiran dari setiap latihan gitu ya. Jadi kembali lagi untuk yang sudah mendapatkan nilai yang sudah kita setorkan ke masing-masing atlet, yang nilainya masih enough, yang nilainya masih good, harapannya ke depannya harus sudah mencapai di sini, excellent. Nah, itu 5 aspek ini. Oke, untuk yang masuk ke basic skill atau latihan dasar. Jadi untuk yang pertama kemarin, pretest yang pertama pada saat kita pertama kali ketemu, kita dari basket sendiri melakukan tes passing yang salah satunya yaitu dibagi menjadi 3 klasifikasi, passing bawah atau bone pass, passing chest pass atau passing dada atau overhead pass itu. Nah, di sini kan sudah setiap rapot sudah muncul skornya berapa dan sudah termasuk klasifikasi yang mana, ataukah cukup, ataukah good, ataukah excellent. Jadi hampir semua begitu. Kontrol juga dibagi menjadi beberapa penilaian. Dribbling juga dibagi menjadi 3 penilaian. Dribble kecil atau dribble rendah, dribble sedang atau dribble tinggi atau high dribble begitu. Shooting juga begitu. Jadi yang harapannya juga sama, yang sudah mendapatkan nilai good, yang sudah mendapatkan nilai enough atau cukup, harapannya juga kedepannya harus perfect, harus mendapatkan nilai di excellent gitu ya. Jadi untuk passing sendiri, untuk penilaiannya bukan hanya sekedar di sini. Untuk basket sendiri saya klasifikasikan seperti ini contohnya. Nah, tadi apa? Passing. Passing itu dinilai dari apa? Timing. Timing itu pada saat waktu pemberian waktu passing itu yang pas gitu. Untuk dua tangan, satu tangan, itu overhead pass gitu. Juga ada juga dribble, maintain control dan lain sebagainya. Nah, dari semua penilaian ini kita rangkum jadi satu ke rapot tadi. Begitu. Jadi bukan berarti rapot tadi hanya sekedar kita nilai passingnya aja, dribblenya aja, shootingnya aja. Jadi rapot tersebut sudah termasuk klasifikasi atau rangkuman dari penilaian ini. Jadi sebelum rapot itu muncul, itu ada penilaian di sini. Kita sebagai pelatih itu udah nilai di sini. Kita mengambil salah satu contoh dari atlet di bola basket. Saya izin ke siapa? Mungkin dari anak-anak basket yang mau. Nah ini sudah ada. Adel Akram Manasya, mungkin yang mau tahu. Coba di open mic. Saya coach gitu dari yang basket. Nanti tahu contohnya. Sudah ada? Siapa ini? Sudah ada? Oke, mungkin saya izin ke Dava aja ya. Saya buka. Nah, ini. Jadi futsal juga sama begitu. Jadi dari dribble di sini sudah coachable nilai semua, dari passing sudah kita nilai semua, dari coachability sudah kita nilai semua. Nah, setelah itu kita rangkum ke satu rapot yang sudah kita kirimkan ke masing-masing kalian, okay? Masing-masing itu. Okay. Kenapa ini belum ada kayak rebound, athletic overall, gameplay? Karena memang program latihan yang kita berikan belum kompleks untuk ke usia dini kalian. Jadi kompleksnya nanti ke depannya untuk pemberian ini ke depannya pasti ada. Gitu. Untuk gameplaynya, untuk overall, untuk athletic ability, speed, dan itu sudah ada semua. Gitu. Oke. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan pembacaan rapot, gitu. Kurang lebihnya begitu. Saya kembalikan ke Coach Andri. Silakan Coach Andri. Terima kasih Coach Aga untuk penjelasannya dan juga dari Coach Farid tadi. Mungkin dari Bapak Ibu wali murid ataupun anak-anak ada yang mau ditanyakan, silahkan.
bisa langsung nyalakan mic-nya. Monggo silakan. Kamu nyala nih. Silakan. Pak Ibu yang mau ditanyakan mungkin atau yang masih bingung soal materi. Dimas mau tanya? Dimas mau tanya. Dimas mau tanya? Silakan Dimas. Nggak apa-apa, tanya-tanya apa yang tadi kira-kira ada yang belum paham atau yang mau disampaikan apa, silakan. Tanya saya nggak ngerti untuk basketnya dulu. Tanya Om. Saya nggak paham untuk basket. Ya. Akram, mungkin ada yang ditanyakan, Akram? Enggak, Pak. Enggak. Krisna? Sudah jelas Akram? Sudah jelas. Bisa kan baca Enggak, Coach, enggak. Varian? Varian ada yang tanya? Adel mungkin? Adel ada yang ditanyakan? Ada. Bima, Dava, Mario, Haikal, Mario. Saya nggak paham nih kalau nggak basket. Fasa. Fasa mungkin ada yang ditanyakan? Tapi sudah paham, cuman Berarti saya itu kurang aja. Baiklah, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semisal nanti ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung chat ke coach masing-masing. Oke. Mungkin bisa buka videonya, kita bisa foto bersama dulu. Videonya bisa dibuka. Lagi hujan, Coach. Oh iya. Lagi hujan. Udan. Yuk, videonya dibuka. Bima? Pak Dimas? Andri. Ya, Dimas. Silakan Andri. Ya, Dimas. Besok masih ada latihan. Gimana? Besok masih ada latihan. Oh iya, latihan loh. Iya, bisa nyala. Ya, latihan terus. Ya, besok latihan, Dimas. Kok doang. Fasa bisa buka videonya, Fasa. Tak buka, Cak. Fasa biar bisa dengar, Fasa. Masa. Haikal. Santai. Adel. Halo, Adel. Selamat pagi. 17. Oh, Haikal. Oh iya banget nunggu porsi. Ya, tangannya gini semua. Iya, kan dia juga sama. Enggak, satu tangan atau dua tangan. Balik. Tangannya jempol semua, yuk. Diarahkan ke kamera, yuk. Tangannya. Senyum ya, senyum ya. Senyum semua ya, giginya liatin semua. Hi. Senyum. Mario, ayo Mario. Jempolnya Mario. Salah. Oppo siapa ya ini Oppo? Maaf, siapa Oppo? Halo, Oh, siap? keluar.
Ya, enggak apa-apa, ibunya aja. Ibunya. Ya, Ama ya. jempol, siap. Mario, ditahan 5 detik ya. Siap. 1. Senyum. Tuh, 2. Akram mana Akram? Akram, ayo Akram. Akram. Ditunggu teman-temannya Akram. Ayo Akram. Ayo, Coach. Ayo jangan malu-malu Akram. Kelihatan gantengnya kok malu. Ayo Akram. Ayo Akram. Ditunggu Wajahnya Akram. Ditunggu teman-temannya loh. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu besok ya. Yang basket latihan pagi seperti biasa. Untuk yang futsal besok trivionya siap-siap berangkat jam 8:30 ya. Ya. Oke. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung live. Halo guys. Cek dulu, guys. Halo, guys.